Selamat pagi, selamat berjumpa kembali. Salam sehat, salam sejahtera buat kita semua. Hari ini kita akan mempelajari masih dengan modul dari SQL, modul Oracle kita. Ya, hari ini kita akan membahas tentang fungsi konversi, fungsi umum, dan fungsi seleksi. Ya, jadi setelah minggu kemarin kita belajar beberapa fungsi, ya, kemudian sekarang ya fungsi untuk numerik, ya, kemudian untuk fungsi date, ya, string, ya, yang pertemuan sebelumnya. Kali ini tentang fungsi konversi umum dan fungsi seleksi. Baik, seperti biasa kita siapkan terlebih dahulu modul kita, ya, modul kita yaitu modul 5, ya, fungsi konversi umum dan seleksi. Dan kita juga menyiapkan seperti biasa SQL Plus kita, ya, SQL Plus kita juga silahkan Anda lakukan proses untuk melakukan connect, ya, connect. Oke, silakan disiapkan terlebih dahulu. Ya. Oke, jadi maaf, bukan yang ini modulnya. Fungsi konversi, ya, fungsi konversi. Jadi tujuannya adalah untuk mengetahui dan menggunakan berbagai jenis fungsi yang tersedia di SQL, kemudian menggunakan fungsi konversi to char, to date, dan to number, ya. Kemudian juga menggunakan fungsi umum NVL, NVL2, null if, dan coalesce, ya, dan fungsi bersarang atau yang kita kenal dengan nested, dan fungsi untuk seleksi, ya, decode dan case, ya. Ini yang akan kita pelajari. Oke, kita lihat terlebih dahulu untuk fungsi konversi, ya. Fungsi konversi ini sesuai dengan namanya, dia bertujuan untuk mengubah dari satu tipe data ke tipe data lainnya, ya. Jadi satu tipe data ke tipe data lainnya. Ada dua jenis, ya, tipe data, yaitu konversi untuk tipe data yang implisit dan konversi untuk tipe data yang eksplisit. Ya, kalau implisit sebetulnya kita tidak perlu lagi melakukan karena sudah dilakukan oleh Oracle servernya, sedangkan untuk yang tipe data eksplisit itu kita lakukan sendiri. Oke, ini ya, jadi ada dua tipe data implisit, konversi tipe data implisit dan konversi tipe data eksplisit. Untuk konversi tipe data implisit seperti ini, ya. Jadi untuk assignment konversi tipe data implisit dari varchar atau karakter ke number, kemudian varchar2 atau char ke date, number ke varchar2, date ke varchar2. Ini ya contohnya. Ekspresi higher date yang lebih besar dari Januari tanggal 190 menghasilkan hasil dalam implisit, konversinya adalah 01 Jan 90 sebagai string, ya, sebagai string dari ke tipe data date, ya. Jadi ini bisa date to varchar, ya. Ini kan sebetulnya higher date tipenya date, ya. Kemudian secara implisit itu bisa langsung konversi ke varchar. Oke. Sedangkan untuk evaluasi ekspresi, ya, kalau ini tadi assignment, ya. Kalau untuk yang evaluasi ekspresi, konversi tipe data implisit seperti pada tabel ini, ya. Hampir mirip, ya, dari varchar2 atau char ke number, varchar2 atau char ke date, ya. Oke. Ini contoh salary 2000 akan menghasilkan 2000 sebagai tipe data string
yang merupakan konversi dari 2000 tipe data number. Ya, ini secara implisit. Yang kita akan pelajari adalah yang secara eksplisit. Ya, secara eksplisit yang dibuat oleh user. Ya, Oracle menyediakan 3 fungsi konversi. Ya, ini yang harus Anda pahami, ya, harus Anda mengerti, tapi sebetulnya mudah menghafalkannya, ya. Jadi kalau ada 3 fungsi, ya, ada to number, to date, dan to char, ya. Jadi to itu menuju ke tipe datanya, ya. Terus urutannya number, karakter, date, number, karakter, date, NCD, ya, number, karakter, date, NCD, ya. Jadi dari sini number ke karakter itu to char, ya, number to karakter to char, karakter to number, satu lingkaran, ya, to char to number, ya. Anda lihat ininya, ya, apa tujuannya, to number to char. Kemudian karakter ke date, ya, to date, dan kebalikannya date to karakter to char. Jadi to-nya itu menuju ke tujuannya. Oke. Ya, ini jadi yang harus Anda ingat-ingat untuk fungsi konversi. Ya, ini contohnya, dan Anda perhatikan cara membacanya sekali lagi, ya. To char berarti ke karakter, ya. Mengkonversi nilai number atau date ke tipe data varchar dengan format string FMT, format model, ya, FMT, format model. Nanti kita akan lihat contoh-contohnya. To number, ya, mengkonversi nilai string yang mengandung angka ke tipe numerik. To date, ya, ini hati-hati, mengkonversi nilai string yang mewakili tanggal ke tipe data date dengan menggunakan format FMT. Jika format FMT tidak diberikan, maka format date yang digunakan yaitu seperti yang kemarin DD, MAN, YY. Oke. Ini, ya. Ingat, ya, format modelnya FMT-nya tadi, ya, di antara tanda petik tunggal. Jadi ini contoh fungsi to char dengan date, ya. Format penggunaan to char-nya dengan date, to char date diikuti format model. Artinya format model itu date-nya itu mau diformat seperti apa. Format model di antara tanda petik tunggal, case sensitive, dan berisi elemen tanggal yang valid, ya. Memiliki elemen FM untuk menghilangkan spasi kosong atau menyembunyikan angka 0. Oke. Ini, ya, contoh elemennya YYY itu berarti full year dalam number. Misalnya sekarang tahun 2020, ya, maka 2020. Ya, kemudian year, kalau kita bilangnya year, berarti year dalam bahasa Inggris. Ya. MM 2 digit nilai bulan. Kalau MAN nama lengkap dari bulan. Kemudian kalau MAN seperti ini, MON 3 huruf singkatan dari bulan. Ya. DY 3 huruf singkatan dari hari dalam 1 bulan. Ya. Kemudian kalau day nama lengkap dari hari dalam 1 minggu. Maaf, ya, ini DY 3 huruf singkatan dari hari dalam 1 minggu, ya. Kemudian DD adalah nilai numerik dari numerik hari dalam 1 bulan, 01, 02, 03, gitu, ya. Nah, ini contoh kalau yang untuk format tanggal, untuk format jam, HH24.2MI.2SS AM. Ya, ini contohnya adalah HH24, berarti sampai 24, ya, 15.245.232 AM. Menambahkan karakter string dengan menggunakan pembatas petik ganda juga bisa. DD of month, ya, contohnya 12 of Oktober. Kemudian kalau ini
jumlah angka dibaca dalam bahasa Inggris ya, DDSPTH 14 ya, DDSPTH ya, ini DD-nya ini kemudian TH ya. Nah, ini sekarang kita lihat contoh-contohnya. Silakan Anda ikut bagaimana memformat tanggal ya, menampilkan hire date dengan format MMYY ya. Oke, baik ya, kita akan mulai. Seperti biasa, Anda aktifkan spoolnya. Saya mau aktifkan spoolnya. Modul 6 ya. Modul 5. Oke, sudah siap sekarang ya. Kita akan menampilkan ya employee ID, kemudian hire date dalam bentuk MMYY ya, seperti ini ya. Anda lihat, select employee ID to chart hire date diformat dengan MM_YY, dikasih dengan nama man hired ya, from employee yang last name-nya Higgins ya. Oke, ini lihat, Anda lihat man hired ya. Ini kepotong ya, karena di sini cuma isinya 2 nih, 0602 ya. 06 ini adalah MM-nya, 02 adalah YY-nya ya. Oke, silakan ya. Kalau dari modul ya, silakan sama ya, hire date-nya MMYY ya. Sekarang kita akan menampilkan last name hire date dengan format model tanggal DD man YYY untuk seluruh employee. Catatan, format PAN nanti tergantung dari setting server Oracle dalam format Indonesia atau format Inggris ya. Ini catatan pentingnya ya. Tinggal menampilkan last name ya dari seluruh karyawan. Oke. Kita coba. Ya, Anda perhatikan ya, saya ambil aja yang paling bawah. Kids ya, 7 Jun 2002. Berarti ini menggunakan format bahasa Inggris ya. Ini adalah man. Man ditulis dalam formatnya lengkap ya, formatnya lengkap ya, tidak disingkat Jun ya, tapi misalnya August gitu ya, juga sama, tidak 3 digit tetapi full ya. Oke. Sekarang coba ya, sekarang ditampilkan dengan format 17 of June gitu ya. Formatnya seperti ini yang diinginkan. Nih ya. 17 of June bla 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 ya. Nah, Anda perhatikan hire date-nya adalah FM-nya, Anda perhatikan DD ya. SPTH itu nanti terdapat untuk 17. Off-nya itu adalah string ya, string biasa. Man itu adalah full man-nya, dan YYY. Kemudian ini adalah FM-nya, HHMI, ini untuk menampilkan tanggalnya dari hire date. Oke, dicoba kemudian diamati. Ya, oke, saya bacakan yang terakhir saja ya. 7TH ya, 7 ya, berarti of June 2002 12.00 AM ya. Kenapa semuanya sama jamnya? Karena di dalam servernya tidak dimunculkan, tidak merekam tangga atau jam pada sesungguhnya, sehingga diambil yang jam
12 AM ya, tengah-tengah hari. Ya, 7 of June 2002 ya. Oke. Ini 17 of August 2005. Ingat, of-nya itu adalah string. Ya. Misalnya Anda mau kasih formatnya pakai bahasa Indonesia, misalnya saja ya. Misalnya ya. Misalnya, ini ya. Ini Anda ganti off-nya itu ganti dari ya. Tanggal ke ya FMTTDD dari bla 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 off hire date, kemudian from employees. Oke, jadi koma missing right. Oh, missing salah ya. Ini kan harusnya ini ya, setelah FMPT ya, mestinya di sini tanggal ke apa? Nah, gitu ya. Tanggal ke 7 dari June 12.00 AM ya. Jadi tanggal ke ini adalah stringnya, dari juga string. Ya, oke. Ini ya, tanggal ke ini stringnya, kemudian FMT dari ini juga string yang kita buat sendiri. Bukan nama feed ya, bukan nama feed. Ini ya, gitu. Oke, silakan ya. Contoh yang ketiga. Ya, kalau di modul AM, FM-nya bisa Anda ganti pagi ya. Pagi ini, silakan ya. Ini juga karena servernya pakai bahasa Indonesia ya, Juni, September, ya Mei, Juni, tergantung nanti server Oracle-nya ya, karena kita kan connect ke server Oracle, dia formatnya Inggris atau Indonesia. Oke, berikutnya adalah penggunaan fungsi toChar ya dengan number. Ya sama ya, toChar berarti kita ubah ke bentuk karakter dari number. Ya, ini Anda perhatikan elemen untuk format number 9 itu mewakili angka. Ya, jadi kalau 9999 berarti ini jumlah angkanya, panjang numeriknya ada 5. Kalau 0 itu memaksa 0 untuk ditampilkan di awal ya. 09999 nanti hasilnya 00 1 2 3 4 ya, 9-nya ada 4 ya, 0-nya ini dipaksa dimunculkan. Kemudian menampilkan dolar ya, seperti ini. Ya. L itu menggunakan simbol mata uang lokal L999, maka lokal kita Rp ya, lokal ya. Titik itu menampilkan decimal point 999.99 ya, jadi 1 2 3 4 titik ya 00. Oke. Kemudian kalau mau menampilkan koma sebagai pemisah 9,999 ya, 1,234. Ini 9-nya kelebihan ya. Ini ya. Oke, silakan diperbaiki. Ya, 1 2 3 4 9 titik 00 ya. Ini juga ini 00, ini angka ya. Angka ya, 2 digit ya. Kalau ini berarti format pemisah menggunakan koma ribuan. Kita coba. Oke, kita coba menampilkan last name dan salary dengan menggunakan elemen format number untuk yang last name-nya diawali dengan huruf
K. Ya, like K ya ini ya. Oke, kita coba. Fokus kita bukan pada like K-nya, tetapi pada menampilkan dengan format number. Ya. Oke, Anda perhatikan. Ya. Ya. Select last name to char salary 99,99 titik 00. Anda lihat depan itu memaksakan menampilkan dolar, kemudian 2 digit 99 ya, 24, koma ya 999. Ini mungkin salary-nya adalah 000 titik ya, 00 ya. 00 memaksakan 00 ya. Oke, yang depannya adalah huruf K, last name-nya adalah huruf K. Ya, Anda lihat nanti hasilnya seperti apa. Ya, gampang ya. Oke, sekarang to number dan to date. Ya, berikutnya adalah to number dan to date. Ya, to number berarti mengkonversi ke number, to date berarti mengkonversi ke date. Ya. Sama seperti tadi, to number dari karakter, kemudian mau diformatnya seperti apa. To date juga dari karakter, kemudian mau format modelnya seperti apa. Oke. Yang to date hati-hati, fungsi ini menggunakan fx modifier oleh karenanya karakter dan format ya, model date yang dipilih harus tepat. Ya, jangan sampai keliru ya. Contoh ini ya, contoh. Sini dicontohkan menampilkan employee yang hire date-nya dimulai dari Mei 24 1999. Karena menggunakan fx modifier terdapat kesalahan pada contoh 5. Ya, Anda lihat fx modifier-nya salah nih. fx man dd, yyyy. Ya, maka nanti akan muncul a non-numeric character was found. Ya. Oke. Jadi hati-hati ketika memindahkan to date-nya, ya, to date, ya, to date di Oracle-nya itu kan dd, ya, dd dd man yy, ya. Oke, silakan dicoba sampai muncul salah ya. Select. Oke, silakan dicoba dulu ya, dicoba sampai muncul error seperti punya saya ini. Ya, errornya hati-hati ya, errornya non numeric ya. Dari tadi saya salah, misalnya missing karakter berarti saya salah gitu ya.
Yang betul adalah errornya adalah a non-numeric character was found where a numeric was expected, ya. Anda dimintanya yang numerik tetapi ketemunya adalah non-numerik. Coba diperbaiki dulu gimana query ini bisa diperbaiki. Baik, kita akan perbaiki ya, perbaiki tadi yang salah di sini, yang salah ya. Jadi tidak sesuai dengan fx modifiernya. Karakter dan format model date yang dipilih harus tepat ya. Ini yang salah ya di sini. Ya, fx man dengan dd yy ya. Kita perbaiki. Hanya untuk tanggalnya saya akan gunakan 7 Juni 2002 ya, karena di tempat saya adanya 7 Juni 2002 ya. Oke, kita perbaiki ya. Select last name, hire date from employees. Okay. Where yang hire date-nya dimulai dengan to date ya. Kita buat 7 Juni 2002. 7 Juni misalnya gitu ya. 2002. Anda ingat fx-nya ya, man, dd, Jun itu man ya, 3 digit bulan, man, kemudian YYY, ini formatnya ya, sehingga nanti karakter tersebut dibaca sebagai tanggal. Oh, kurang petiknya ini ya. Oke, 7 Juni 2002. Jadi ini dd man YYY. Kalau Anda pengen menampilkan ini 07 Jun ada E-nya, maka ini adalah man ya. Kalau YYY Y-nya 2 hanya 02, maka ini juga Y-nya 2. Kita coba lagi satu kali lagi. Misalnya 2020 ya. 2002, maka ininya YY. Ya. Seperti itu. Oke, harus sesuai ya. Misalnya tadi yang saya katakan Jun, ini berarti man. Ini lengkap. Oke. Itu ya. Baik, kita lanjutkan sekarang setelah to char, to date ya. To char apalagi? To date, to number ya. Sudah. Sekarang kita ke fungsi nesting, fungsi bersarang. Jadi fungsi bersarang ini kita memungkinkan ya, suatu fungsi itu dikirim sebagai argumen ke argumen yang lain ya. Ini seperti biasa. Jadi ini ya, kalau ada fungsi ini kita bisa membuat panjang banget ya. Jadi ini kerjakan dulu F1-nya, fungsi pertama, hasilnya, kemudian fungsi yang kedua, baru nanti fungsi yang ketiga ya. Jadi yang dalamnya terlebih dahulu ilustrasinya. Oke, sebelum dicoba kita amati dulu ini ya. Ini ada menampilkan last name dari employee yang berada di departemen ID sama dengan 60 ya. Where-nya sudah jelas, departemen ID sama dengan 60. Anda lihat di sini ada banyak fungsi bersarang ya. Jadi yang dikerjakan adalah dalamnya terlebih dahulu. Substring ya, substring last name 1,8 itu diselesaikan dulu. Ya, substring last name 1,8 nanti ketemunya apa. Kemudian di concat dengan strip us ya, kemudian hasilnya dibuat upper. Oke, saya ulangi ya. Jadi pertama cari dulu substring last name 1,8 ya, mulainya dari 1, panjangnya 8. Kemudian di concat ya, di concat dengan strip us
kemudian di upper. Ya, kita lihat nih ya. Ya, ambil last name-nya, last name 1,8. 1, 2 ini ketemu semua ya, berarti kemudian di concat dengan as. Strip US. Kemudian hasilnya di upper. Ini di upper. Padahal aslinya last name-nya seperti ini, Hunold ya. Ya, jadi di sini ada 3 kali substring, concat, upper. Kita coba ya. Oke, Anda coba, saya juga akan mencoba. Oke, ini ya. Not ya. Substringnya dulu. Kemudian baru di concat, baru di upper ya. Misalnya sekarang saya ganti ya. Select as name. Ya, ininya tidak saya ganti as misalnya we gitu ya, contoh saja ya. Oh, from-nya hilang, lupa ya. We ya, from. Oke, nah belakangnya we semua. Yang terakhir adalah upper ya, concat di substring dulu, di concat baru di upper. Ini yang kita sebut sebagai fungsi bersarang atau nesting. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Berikutnya adalah fungsi umum atau general ya. Fungsi umum dapat bekerja pada tipe data sembarang tipe data, begitu juga dengan null ya, seperti pada tabel ini. Fungsinya NVL ekspresi 1, ekspresi 2. Hati-hati ya, NVL mengkonversikan nilai nul ke dalam nilai aktual ya. Untuk tipe dapat untuk tipe data apa saja, akan tetapi ya nilai aktual yang dikembalikan harus sama tipenya dengan ekspresi yang pertama ya. Mengkonversikan nilai nul ke nilai aktual. Jadi kalau kemarin kita bicara ada banyak nilai nul, itu kita mau konversikan nilai nulnya itu mau dikasih nilai apa? Nilai 0 kah? Nilai 1 kah? Nilai 2 kah? Atau seperti apa? Ya, kalau dia ketemu nul ya, tapi kalau dia tidak ketemu nul ya nilainya tetap saja gitu ya, bisa. NVL2 jika ekspresi pertama not null ya, NVL2 akan mengembalikan ekspresi yang kedua ya. Jika ekspresi pertama null, NVL2 akan mengembalikan ekspresi yang ketiga ya. Jadi nilai double nih ya. Ekspresi 1 dapat berbagai tipe data. Oke. Oke, saya ulangi ya. Jika ekspresinya not null, ekspresi satunya not null, tidak sama dengan null, maka dia akan mengembalikan ekspresi yang kedua. Tetapi jika ekspresi yang pertamanya adalah null, maka dia akan mengembalikan ekspresi yang ketiga. Not null ekspresi yang kedua, kalau dia null, kembalikan ekspresi yang ketiga. Nah, ini null if. Jika null, ya jika dua-duanya null, maka gitu ya, kira-kira gitu. Null if. Membandingkan dua ekspresi. Mengembalikan null, ya kalau ekspresi 1 dan ekspresi 2-nya sama. Ya. Dan akan mengembalikan ekspresi yang pertama jika tidak sama. Ya, jadi ada dua ekspresi ya, akan mengembalikan nol jika keduanya sama. Tetapi jika keduanya tidak sama, maka dia akan mengembalikan ekspresi yang pertama. Nah, sekarang yang koles ya.
gabung ini ya. Mengembalikan ekspresi pertama yang tidak nol dari daftar. Jadi kalau koles ekspresi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 misalnya gitu ya. Maka dia akan mengembalikan ekspresi pertama yang nggak nol dari daftar itu yang mana? Ya, yang tidak nol pertama kali ditemukan. Ya, misalnya ekspresi satunya nol, ekspresi 2-nya nol, baru ekspresi 3-nya tidak nol, maka ekspresi 3 lah yang nanti akan ditampilkan. Kita lihat contohnya dulu ya sebelum Anda coba ya. Select last name, salary, NVL, commission, PCT, 0. Ingat, ekspresi NVL, fungsi NVL ya, mengkonversi nilai nol ke nilai aktual. Nilai nolnya ke nilai aktual ya. Nilai aktualnya harus sama tipenya dengan ekspresi yang pertama. Jadi kalau dia commission PCT-nya tipe datanya misalnya contoh saja number, ya ini juga harus number. Kalau dia string, ya dia juga harus string. Misalnya ya, contoh. Ya, jadi nanti NVL commission PCT, 0 artinya adalah nanti kalau ketemu dengan nilai 0, ya, kalau nanti ketemu dengan nilai 0, maka dia akan diberi nilai 0. Ya, di aktualnya berapa? Ya, kalau commission PCT 1, itu artinya kalau nanti NVL-nya, ya, kalau nanti commission PCT-nya bernilai 0, maka diisi dengan angka 1. Kenapa demikian? Supaya nanti ya, kalau NVL yang nilainya Anda pakai fungsi NVL seperti ini gitu ya, commission PCT dikalikan dengan 0, itu kan hasilnya nanti akan sama dengan 0. Ya, tapi kalau dia tidak menggunakan fungsi NVL, nanti ketemunya commission PCT-nya itu adalah 0, itu nanti ketemunya adalah 0. Ya, ini pelajaran pertama. Ya. Oke, ini sudah ada penjelasannya ya, sudah ada penjelasannya. Jadi kalau Anda tidak membuat ya nilai 0 tuh mau, kalau dapat nilai 0 tuh mau diganti dengan nilai aktual apa, maka nanti yang nilainya ini dapatnya 0 semua. Ya, padahal dia mungkin butuh yang ini ya, salary kali 12-nya. Ya, tetap ya, annual salary-nya tetap dia ingin dapatkan. Oke, kita coba kemudian Anda amati ya hasilnya. Oke. Saya ambil yang nomor 1 ya. Ya. Jadi last name, salary, NVL, ya, commission PCT, 0. Ya, jadi si King ya, commission PCT-nya 0 apa tidak? Kalau ya, kalau 0 dia dikasih 0. Ya. Tapi kalau tidak 0, ya dia tetap ikut yang nilai aktualnya berapa. Oke. Ya, jadi kalau 0 saja dia diganti dengan 0. Tapi kalau dia tidak 0, maka dia tetap menggunakan nilai yang ada di nilai aktualnya dia berapa? 0,4. Ya. Sehingga ya, kalau Anda menggunakan commission NVL commission PCT, 0, ya, maka ketika dia dikenakan operasi aritmetika, maka nilainya adalah 0. Padahal kalau sesuatu yang dioperasikan dengan 0, itu nilainya adalah 0. Jadi kalau dengan kasus yang ini nanti kasihan customer si employee-nya ya, karena kalau dia tidak menggunakan NVL maka ininya ketemu 0. Sesuatu yang ditambahkan dikurangkan dengan 0 itu hasilnya adalah 0.
Tetapi kalau karena sudah dibuat NVL commission PCT, 0, ya, kalau ini yang bernilai 0, ya, ditambahkan dengan 0, maka masih dapat salary dikali 12. Seperti itu. Oke. Oke, kemudian dicoba untuk NVL 2. NVL 2. Ya. Lihat, hati-hati ya. NVL 2. Ya. Dicek kembali NVL 2. Ya, Anda lihat nih ya. Kalau ketemu 0, kalau commission PCT-nya 0, Anda lihat ya. Atau saya balik saja. Kalau expression pertamanya not 0, NVL itu not ya, not 0 sebetulnya. Kalau ekspresi satunya not 0, maka dikembalikan ekspresi yang kedua. Kalau ekspresi pertamanya 0, maka dikembalikan ekspresi yang ketiga. Oke. Not 0, 1 ya, not 0 yang pertama. Jadi kalau commission PCT-nya tidak 0, maka dikembalikan sal plus com. Tidak 0, sal plus com. Tulisan saja, string biasa. Tetapi kalau dia ketemunya 0, maka kembalikan si ekspresi yang kedua. Nah, di sini. Oke, saya ulangi lagi ya. Kalau dia adalah nih ya, commission PCT-nya adalah not 0, maka dikembalikan yang pertama. Ya, dikembalikan yang pertama. Oke, tetapi kalau dia 0, dikembalikan yang kedua. Oke, silakan dicoba. Jadi ada 2 ya. Not 0, 1 yang dikembalikan. Ekspresi yang kedua, kalau dia 0, kembalikan ekspresi yang ketiga. Kalau commission PCT-nya not 0, kembalikan sal plus com. Kalau commission PCT-nya 0, kembalikan yang sal. Oke. Berikutnya null if. Null if. Ya. Null if. Oke, ya. Jadi kalau null if, ya, kalau ekspresi pertama dengan ekspresi kedua itu sama, ekspresi 1 dengan ekspresi 2 itu sama, ya, 1 dan 2 dibandingkan itu sama, maka dia akan mengembalikan nilai 0. Oke, diulangi lagi ya. Kalau ekspresi 1 dan ekspresi kedua bernilai sama, maka dia akan mengembalikan nilai 0. Tetapi, kalau dia tidak sama, maka dia akan mengembalikan nilai ekspresi yang pertama. Ya, kalau sama, sekali lagi, kalau sama akan mengembalikan 0, kalau tidak sama akan mengembalikan nilai ekspresi yang pertama. Kita lihat. Ya, kita lihat. Contoh di sini ya. First name, kemudian dicari panjang dari first name. Ya, ini saya masukkan sebagai ekspresi yang pertama. Kemudian last name, dicari panjangnya ekspresi yang kedua. Ya. Kita gunakan null if. Membandingkan antara panjang first name
dengan panjang dari last name. Kita gunakan fungsi null if. Kalau sama, tadi gimana? Kalau sama, maka dia akan mengembalikan null. Kalau tidak sama, ya, kalau tidak sama, maka dia akan mengembalikan ekspresi yang pertama. Oke, kita lihat. Ya, Adam 4 dengan 5 sama atau tidak? Tidak sama, maka dia akan mengembalikan ekspresi yang pertama, 4. Ya. Sekarang kita lihat si Alisa, bukan Aina ya, Alisa. Oh, Aina juga ya, Aina. Betul, Aina. Aina yang kedua. Ekspresi 1 dibandingkan dengan ekspresi yang kedua, nilainya adalah sama. Maka kembaliannya adalah 0. Ya, jadi kalau sama, kembalikannya 0. Kalau tidak sama, kembalikan ekspresi yang pertama. Ya, ini null if itu secara logika sama dengan ekspresi case, ya. Case when ekspresi 1 sama dengan ekspresi 2, kalau sama kembalikan 0, kalau tidak kembalikan ekspresi sama. Oke, sekarang coalesce. Ya. Oke, coalesce. Tadi ya kita ingat-ingat kembali si coalesce itu seperti apa sih? Ya, kita lihat lagi. Coalesce. Ya. Mengembalikan ekspresi pertama yang tidak nol. Mengembalikan ekspresi pertama yang tidak nol. Mengembalikan ekspresi pertama yang tidak nol. Coba kita lihat ya. Coalesce, manager ID, commission PCT, min 1, com. Ya, mengembalikan yang tidak nol pertama kali. Anda lihat. Select last name, coalesce, manager ID, commission PCT, min 1, com. Ya. Jadi kita lihat manager ID not null, maka manager ID-nya, jika manager ID-nya not null, maka manager ID akan ditampilkan. Kemudian dicek apakah commission PCT-nya not null. Ya, kalau commission PCT-nya not null, maka akan ditampilkan. Ya. Tapi jika semuanya not null semua, ya ketemu nol yang pertama kali, maka yang akan ditampilkan adalah min 1. Kita lihat si king, ya. King ini munculnya min 1. Ya. Min 1. Karena apa? Karena dia adalah manager ID, punya commission PCT. Ya. Maka munculnya adalah min 1. Ya. Oke. Yang apa tadi? Yang pertama kali ditemukan yang tidak nol. Saya ulangi lagi ya. Di sini saya tuliskan di sini biar Anda ingat. Pertama kali tidak nol. Nah, oke, pertama kali yang tidak nol ya, hati-hati, tidak nol. Ya. Oke, sekarang si king. Kenapa munculnya min 1? Ya. Apakah dia punya manager ID? Si king itu. Ya. Anda nanti menganalisanya dari satu-satu ya. Ya, kita lihat dulu deh si king ya. Supaya Anda nggak bingung. Kita lihat king. Ya, jadi sekali lagi coalesce itu pertama kali tidak nol. Saya akan select last name, manager ID, kemudian commission PCT,
from employees where last name sama dengan King. Satu lagi dengan si Russell deh ya, Russell. Last name where last name sama dengan in King, Russell. Atau or juga boleh. Bentar ya, saya nanti tampilkan. Nah, ini. Oke, ini ya, ini datanya. Last name, manager ID, commission PCT from employees yang namanya adalah King ya dan atau Russell ya. Ini mungkin Kingnya ada dua nih ya. Anda lihat ya. King yang pertama ini punya manager ID enggak? Enggak punya ya. Punya commission PCT enggak? Enggak punya juga ya. Jadi dia tidak punya manager ID atau manager ID-nya sama dengan 0 dan commission PCT-nya juga sama dengan 0. Oke, sekarang kita lihat. Ya. King tadi punya manager ID-nya 0 apa bukan? 0. Commission PCT-nya 0 apa bukan? 0. Ya, Koles itu pertama kali yang tidak 0. Jadi King manager ID-nya 0, ininya juga 0, maka ketemulah min 1 yang tidak 0. Ini hanya berupa number biasa. Maka hasilnya adalah King min 1. Sekarang Russell. Ya, Russell, Anda perhatikan Russell itu punya manager ID. Berarti dia manager ID-nya tidak 0. Commission PCT-nya juga tidak 0. Oke, sekarang Anda lihat. Si Russell manager ID-nya 0 apa tidak? Tidak 0. Maka dimunculkanlah di sini Russell 100. Ini dari manager ID. Ya. Commission PCT-nya 0 apa tidak? Tidak 0. Tetapi ketemunya adalah manager ID dulu. Maka yang ditampilkan manager ID-nya. Bukan commission PCT-nya. Ya, jelas ya. Jadi Koles itu menampilkan pertama kali yang tidak 0. Ya. Jadi Koles manager ID commission PCT min 1. Khusus untuk King karena dia ininya 0, ininya juga 0, maka muncullah min 1 yang tidak 0 di sini. Sementara yang lain dia punya manager ID. Ya, karena King itu kan paling teratas ya. Maka ini semua adalah manager ID-nya. Oke. Jadi yang 0 banyak ya. NVL, NVL2, null if, dan Koles. Ya. Hati-hati. NVL, NVL2, null if. NVL berarti kembalikan ke nilai aktualnya. NVL2 ya, NVL2 jika ininya not null maka kembalikan ke 2, kalau null kembalikan ke 3. Ya, kalau null if ya bandingkan dua ekspresi. Ya. Kalau sama maka dia akan mengembalikan 0. Tapi kalau tidak sama, dia mengembalikan ekspresi 1. Kalau Koles tadi pertama kali yang tidak 0. Oke, sekarang yang terakhir adalah kondisi. Ya, jadi di dalam Oracle, di dalam perintah SQL, kita bisa melakukan logika if dan else ya dalam perintah case dan decode ya. Ini ekspresinya case, sintaknya case, ekspresi when, kemudian else ya, kemudian and. Jadi case ada
else di sini, kemudian ada juga and. Hati-hati, ini kurungnya kurung siku ya. Kurung siku berarti kalau cuman satu if dan else ya satu saja gitu ya. Case ekspresi when, komparasi yang pertama, then return ekspresi yang pertama, dan seterusnya, kemudian else. Oke, contoh saja langsung ya. Nih, select last name, job ID, salary, case. Ya. Jika job ID-nya IT Proc, maka gitu ya, salary dikali 110. Ya. Jika job ID-nya ST Clark, maka salary dikali 1,15. Jika SREP, maka dikalikan 1,2 salary. Kalau bukan ketiga-tiganya gitu ya, kalau bukan ketiga-tiganya maka tidak ditambahkan atau tidak dapat bonus ya, else-nya adalah salary. Kemudian N ini revisi salary ya, revise salary ini adalah nama kolom dari perintah case-nya ini ya. Jadi perintah case-nya sampai sini ya, perintah case-nya itu sampai sini. Oke, ini ya sampai, oh salah, hanya sampai sini loh ya, hanya sampai sini saja ya. Nah, ini enggak, ini enggak. Oke, itu ya sampai sini ya, sampai sini. Oke, ya jadi kalau IT Proc, contoh di sini Hunold gitu ya, IT Proc, maka revisi gajinya 10%, tambahnya jadi 9.000 jadi 9.900. Tapi kalau dia ST Clark, ini enggak ada contohnya. Oh, enggak ada ya, ST Clark di sini enggak ada. Dia Adpress, ya Adpress ada nggak di sini? Enggak ada, maka kembalinya adalah revisinya tidak ada revisi, 24.000. Ya, oke. Sekarang kalau yang decode ya sebetulnya sama ya, cuman beda apa ya? Beda format aja ya. Decode jadi jika ya job ID-nya IT Proc maka 1,1 koma gitu ya. Ingat koma lagi nih ya. Jadi ini jika job ID-nya IT Proc maka ini. Kemudian else-nya jika ST Clark maka ini, jika SREP maka ini. Else yang terakhir adalah nilai default-nya salary. Hasilnya sama. Oke, jadi ada dua untuk yang if, bisa gunakan case, bisa menggunakan decode. Ya, case dan decode. Oke, silakan dicoba gitu ya. Nih, saya sih gampang ya, tinggal ini copy saja. Ini yang contoh untuk yang apa namanya? Yang menggunakan case ya. Menggunakan case. Oke, ini menggunakan case. Kemudian nanti kita ubah menggunakan decode. Ya. Oke, menggunakan decode. Ya, ini hasilnya. Oke. Baik ya. Jadi itu kita sudah belajar beberapa fungsi ya, beberapa fungsi konversi. Kemudian ada fungsi konversi tadi ya, ada yang implisit dan eksplisit. Kemudian yang to date, to char, to number gitu ya, itu fungsi konversi. Kemudian ada fungsi umum ya, yang tadi kita pelajari ada 4 ya fungsi umumnya, NVL, NVL2, kemudian ada null if
dan coalesce ya. Kemudian yang terakhir seleksi, Anda pakai case dan pakai decode. Oke, baik, saya kira itu untuk materi kita kali ini, fungsi konversi, umum, dan seleksi. Oke, selamat berlatih gitu ya, semoga Anda makin paham beberapa fungsi yang ada pada Oracle. Oke, terima kasih, selamat pagi dan salam sehat, selalu semangat ya.